Sebuah pertandingan yang mengesankan bagi Erling Haaland, yang berhasil memecahkan rekor dengan mencetak 5 gol dalam kemenangan 7-0 Manchester City atas RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Manchester City memasuki laga leg kedua babak 16 besar melawan RB Leipzig dengan agregat imbang 1-1 di leg pertama. Setelah itu, Manchester City menang di 3 pertandingan beruntun di Liga Premier serta 1 pertandingan di Piala FA. Mereka tetap mempertahankan konsistensi mereka dalam persaingan perebutan gelar juara domestik. Namun tentu saja, semua pemain dan pelatih fokus pada satu trofi yang masih belum pernah mereka dapatkan, yaitu trofi Liga Champions. Di leg kedua, Manchester City mengontrol permainan dari awal. Mereka ingin memperbaiki kesalahan di leg pertama, namun ada sedikit keberuntungan dalam gol pembuka mereka. Jack Grealish mengirimkan bola dari sudut dan bola sundulan Rodri tampaknya mengenai tangan Benjamin Henrichs. Awalnya, wasit tidak memberikan penalti, namun kemudian diubah oleh keputusan VAR. Tidak peduli apakah Anda berpikir itu adalah penalti atau tidak, tapi di media sosial banyak yang mengatakan tidak. Setelah memenangkan pertandingan melawan Crystal Palace di Liga Inggris dengan tendangan penalti, Erling Haaland mengambil tendangan penalti tersebut dan berhasil menjebol gawang Janis Blaswijk. RB Leipzig terguncang oleh gol pertama Manchester City, yang pasti merupakan pukulan bagi rencana permainan mereka. Hanya dalam 78 detik, gol kedua pun tercipta. Haaland menjadi pemain kunci dalam gol ini, dengan mengejar dan menekan kiper Blaswijk sebelum melepaskan bola ke Kevin De Bruyne. De Bruyne kemudian melakukan tendangan yang mengenai mistar gawang. Namun Haaland berhasil menanduk bola ke dalam gawang, menjadikannya gol ke-30 di Liga Champions sepanjang karirnya. Itu adalah momen yang memecahkan rekor bagi Haaland. Bukan hanya sebagai pemain tercepat yang mencapai 30 gol di Liga Champions, yang hanya butuh 25 pertandingan, 9 pertandingan lebih sedikit dari rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ruud van Nistelrooy, tetapi juga sebagai pemain termuda mengalahkan rekor Kylian Mbappe yang berusia 22 tahun dan 236 hari. Tentu saja, dengan Haaland sebagai pemain yang luar biasa, dia tidak puas hanya dengan 2 rekor itu. Itu hanya awal dari rekor-rekornya di laga ini. Sebelum jeda babak pertama, Erling Haaland mencetak hat-trick sempurna dengan menendang bola masuk ke gawang setelah sundulan Ruben Dias gagal menerobos ke dalam gawang. Itu adalah hat-trick kelima Haaland di musim ini di semua kompetisi. 3 lebih banyak dari pemain lain dari 5 liga top Eropa. Meskipun sudah unggul jauh di babak pertama, tetapi Haaland tetap dimainkan oleh timnya di babak kedua. Ternyata keputusan tersebut tepat, karena Haaland berhasil mencetak 2 gol lagi. Gol keempatnya berasal dari sebuah sepak pojok yang cukup berantakan. Sundulan Haaland masih bisa ditepis oleh kiper RB Leipzig, namun dia cepat-cepat mengambil bola dan mencetak gol berikutnya. Dan pada sepak pojok lainnya, Haaland kembali berhasil mencetak gol yang membuatnya menyamai rekor 5 gol dalam satu pertandingan Liga Champions yang sebelumnya dicetak oleh Luis Adriano dan Lionel Messi. Tidak hanya itu, pencapaian Haaland lainnya juga luar biasa. Dia sudah mencetak 10 gol dalam satu musim Liga Champions, yang merupakan rekor baru untuk pemain Manchester City, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Riyad Mahrez dengan 7 gol. Selain itu, hanya ada satu pemain lain selain Haaland yang pernah mencetak 10 gol dalam satu musim Liga Champions untuk 2 klub berbeda, yaitu Robert Lewandowski untuk Dortmund dan Bayern Munchen. Tak hanya itu, Haaland juga berhasil menambahkan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions. Ia kini menyamai jumlah gol Fernando Morientes, meski Morientes bermain di Liga Champions sebanyak 68 kali lebih banyak dari Haaland. Haaland hanya butuh 25 pertandingan untuk mencetak 33 gol di Liga Champions. Dapat dipastikan bahwa Haaland akan memecahkan banyak rekor Liga Champions di masa depan. Dia merupakan salah satu pemain terbaik dunia saat ini dan sudah menunjukkan kehebatannya sejak masih berusia sangat muda. Pep Guardiola juga terlihat cukup baik hati dengan menggantikan Haaland pada menit ke-62 untuk memberikan kesempatan pada Julian Alvarez. Di samping itu, pergantian tersebut juga memberikan kesempatan pada Haaland untuk mendapatkan tepuk tangan yang meriah termasuk dari ayahnya yang ada di tribun. Tak hanya itu, di menit injury time, Kevin De Bruyne juga berhasil mencetak golnya dan membuat skor menjadi 7-0 untuk Manchester City. Dengan gol tersebut, skor agregat menjadi 8-1. Dan gol tersebut begitu indah, diakhiri dengan tendangan melengkung yang masuk ke pojok atas gawang. Ini sungguh pertandingan yang luar biasa dan akan sulit dilupakan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.